Salam selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan merenungkan kembali firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 9 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam dia, kita harus mengerjakannya pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita renungkan pada pagi hari ini Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya memberi judul perenungan kita pada pagi hari ini, mengapa Allah yang baik mengizinkan penderitaan. Ada dua realita kehidupan yang bisa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Terkadang hidup ini menyenangkan dan terkadang juga hidup ini susah atau menderita. Kedua-duanya pasti terjadi dalam hidup kita, seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Tetapi kalau saya boleh bertanya kepada saudara, dalam hidup ini mana yang paling banyak senangnya atau susahnya? Pasti jawabannya banyak susahnya, banyak sulitnya, banyak tantangannya, banyak penderitaannya. Yang satu baru selesai dan yang lain muncul lagi. Itulah realita yang tidak bisa kita pungkiri, saudara yang diberkati Tuhan. Nah, pertanyaan yang sering kali muncul yaitu, mengapa Allah yang baik itu mengizinkan kita umatnya menghadapi berbagai kesulitan, kesukaran, dan penderitaan? Mengapa Allah yang baik mengizinkan penderitaan bagi kita anak-anaknya? Nah, kita masuk pada poin yang pertama Bapak Ibu diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Poin pertama, Allah yang baik mengizinkan penderitaan untuk menyatakan kemuliaan-Nya melalui hidup kita. Dikisahkan dalam Yohanes pasal 9 ini ada orang buta sejak lahir. Murid Yesus bertanya, siapakah yang salah guru? Siapakah yang berbuat dosa guru? Orang ini atau orang tuanya? Yesus menjawab, bukan dia maupun orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam dia. Kemudian Yesus meludah ke tanah lalu mengaduknya dan mengoleskannya pada mata orang itu. Lalu disuruhnya dibasuh di kolam Siloam. Tiba-tiba matanya bisa melek. Peristiwa ini menjadi kesaksian bagi tetangganya. Ketika tetangganya bertanya, dia menjawab, orang yang disebut Yesus itulah yang memelekkan mataku. Ketika orang Farisi juga bertanya, dia juga bersaksi bahwa Yesus itu berasal dari Allah. Tidak mungkin ada orang yang bisa disembuhkan orang buta kalau dia bukan Tuhan. Roma 8 ayat 28, kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita masuk pada poin yang kedua. Allah yang baik mengizinkan penderitaan untuk membawa kita lebih dekat kepadanya. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Sudah menjadi fakta kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, yaitu bahwa ketika kita mengalami pergumulan dan penderitaan, maka dalam situasi dan kondisi semacam itu kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, poin yang ketiga, Allah yang baik mengizinkan penderitaan untuk mendewasakan kita. Seringkali penderitaan yang kita alami justru merupakan di mana Tuhan sedang membimbing kita supaya kita itu hidupnya lebih dewasa. Ada sebuah ilustrasi yang saya angkat untuk kita renungkan bersama-sama Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sebagai contoh saya ambil cerita Raja Wali yang terdapat dalam kitab Ulangan 32 ayat 11. Di sini diceritakan tentang burung Raja Wali. Lengkapnya ayat ini sebagai berikut. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukung di atas kepaknya. Burung Raja Wali mempunyai kebiasaan hidup di atas bukit yang terjal. Demikian juga sarangnya dibuat di sana. Sebelum seekor induk burung Raja Wali mengeram telurnya, terlebih dahulu dibuat sarang sebagai tempat untuk mengeram telur-telurnya. Sarang yang dibuat tentu memakan waktu yang cukup lama.
sebab ranting demi ranting dikumpulkan sehingga membentuk sarang. Setelah sarangnya selesai, maka induk Raja Wali pun mulai bertelur, kemudian mengerami telurnya hingga meneteskan anak-anaknya. Sesudah itu sang Raja Wali menghangatkan anak-anaknya melalui sayapnya yang lebar. Namun ketika saat tiba-tiba induk mengepak-ngepakkan sayapnya hendak menghancurkan sarangnya. Bagi anak-anak burung, tentu mereka tidak mengerti, mereka akan mengatakan mamanya sangat kejam. Tetapi sang induk tidak mau tahu. Ia terus saja mengepak sayapnya sampai sarang itu benar-benar rusak. Lalu ia mengapit anak-anaknya dan dibawa terbang tinggi ke atas udara. Dan setelah itu secara mendadak ia melepaskan anak-anaknya. Anak-anaknya yang masih belum banyak tidak mengerti dan tambah bingung tentang apa yang dilakukan sang induk. Sehingga mereka seakan-akan menggerutu, marah dan sebagainya. Berulang-ulang sang induk melakukan hal ini sampai sang anak Raja Wali dapat terbang sendiri. Pada waktu itulah baru mereka mengerti apa yang sesungguhnya yang dikehendaki oleh sang induk. Mulanya memang sulit, sakit dan menderita, tetapi semua proses itu harus dilaluinya. Kalau sang anak Raja Wali mau enaknya terus, maka ia tidak akan pernah bisa terbang sendiri. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita masuk pada poin yang keempat. Allah yang baik mengizinkan penderitaan untuk menyelamatkan hidup kita. Di dalam Kejadian 50 ayat 20 di sana dituliskan tentang kisah Yusuf. Sehingga Yusuf boleh mengatakan pada saudara-saudaranya pernah dilakukan kejahatan kepadanya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Masuk pada poin yang kelima. Allah yang baik menggunakan penderitaan untuk menyempurnakan kita. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. 2 Korintus 12 ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, di dalam kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Roma 5 ayat 3-4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Inilah penyempurnaan diri untuk kita menjadi sempurna. Hal-hal demikian sering menjadi media Allah untuk Allah lakukan, membentuk kehidupan dan kepribadian kita menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Sehingga kita tidak kaget ketika kita mengalami kesulitan, kesengsaraan dalam hidup ini, saudara. Tetapi marilah kita melihat bahwa segala sesuatu yang dikerjakan, Allah pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Asalkan kita selalu mengandalkan Tuhan dan melihat dari sisi kacamata Tuhan, sehingga kita tetap bersuka cita di dalam segala kesukaran kita. Amin untuk firman Tuhan.